Hari ini, kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup, itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Shalom. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Buat kasih setiamu yang nyata atas hidup kami. Terima kasih buat penyertaanmu sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami percaya Kau ada bersama kami. Dan pagi hari ini kami mau datang memuji dan menyembah Engkau sebagai Tuhan
junjungan hidup kami, Yesus Kristus yang kami percaya dan kami sembah. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan pagi hari ini, katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Kau gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tidak pernah berubah Tuhan selama-lamanya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur sebab apa? Sebab cintamu padaku yang dicintai Tuhan. Boleh tepuk tangan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sekali lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sapa Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Tuhan. Semua pengagungan kami untuk Engkau Yesus. Segala sembah kami untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Bahkan semua makhluk, semua bangsa, seluruh yang ada di muka bumi ini Tuhan, bahkan yang ada di surga pun sujud menyembah kepadamu Tuhan. Menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai penguasa hidup kami, pemegang hidup kami. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita bangkit berdiri. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kami sujud kepadamu pagi hari ini Tuhan, karena Kau Tuhan yang kudus, layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sembah bagimu, sembah syukur, terpujilah namamu, terpujilah namamu Bapa, pujilah syukur. Hosiana, Hosana, haleluya. Kudus, kudus, kudus,
sucilah kasih-Mu. Biarlah kekudusan-Mu, kesucian-Mu dari kasih-Mu menerpa kami, memenuhi hati kami, menjamahkan roh kami. Seberapapun jemaat yang ada Tuhan, yang rindu untuk hadir di hadirat-Mu, Engkau tidak pernah menyuruh mereka pergi dengan tangan yang kosong, tetapi Engkau memberkati dengan kasih-Mu. Inilah kami, seberapapun yang ada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya hati kami sejuk, supaya hati kami ada damai, ada kasih sayang, ada pengampunan, ada kekuatan kesentosaan, dan ada pengajaran penggembalaan yang berasal daripada roh-Mu, dari firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan menapaki kehidupan ini seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan dengan benar akan isi hati-Mu sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. Terima kasih, kami sediakan seluruh hati kami dibuka lebar-lebar, ada tempat yang lapang ya Bapa, untuk firman-Mu yang tidak lain adalah pribadi-Mu sendiri. Lebih daripada sekedar kalimat titik dan koma, tetapi Engkau sendiri hadir melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ucap syukur kepada Bapak orang tua kita yang sesungguhnya itulah Bapak yang mengasuh kita sampai pada hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam hari yang kudus ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang lebih manis daripada gula pasir, apa saudara tahu? Apa yang lebih manis daripada gula pasir? Tahu apa itu saudara? Yang lebih manis daripada gula pasir dan madu adalah senyum saudara-saudara. Ayo tersenyum semua di dalam Tuhan. Ya, senyum semua, jangan ada yang cemberut. Oke, puji Tuhan. Itulah yang lebih manis daripada gula. Ya. Mari kita masuk kepada tema yang Tuhan berikan kepada hamba-Nya dan diteruskan kepada kita semua saudara. Hamba Tuhan hanya wajib melakukan tugasnya, meneruskan, terima terus harus diteruskan, bukan dari saya. Tema bawaku lebih dalam. Apa saudara? Bawaku lebih dalam didasarkan dari kitab Ayub pasal ke-23 ayat 11. Sudah siapkan hati saudara? Ayub 23 ayat 11 kita baca bersama-sama, bersuara sampai saudara sendiri mendengar suaranya sendiri. Dibaca bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Sekali lagi, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Yang percaya berkata amin. Ini soal apa? Soal apa? Sesuai gambarnya, yaitu langkah. Siapa masih hidup? Siapa masih hidup? Ini berarti orang berjalan. Karena hidup ini sendiri adalah satu traveling. Hidup ini sendiri adalah perjalanan. Hidup bukan diam. Hidup bukan apatis. Hidup bukan sesuatu keadaan di mana tidak ada apa-apanya, tidak ada perubahan, bukan. Melainkan hidup ini sendiri sudah dipatok, sudah dibuat standar oleh Tuhan sebagai perjalanan. Kemarin beda sama hari ini, besok lain lagi. Kenapa beda-beda? Kemarin lain dengan sekarang, sekarang berbeda dengan besok. Karena namanya saja langkah, namanya saja adalah berjalan. Hidup ini sendiri adalah langkah-langkah sesuai gambar itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka kalau tidak percaya coba bandingkan 10 tahun lalu itu Bapak Ibu saudara-saudara seperti apa kondisinya.
Seperti apa situasi di sekitar Bapak Ibu saudara-saudara pasti beda 10 tahun lalu dengan sekarang berbeda. Itulah bukti bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan, suatu langkah. Sehingga kemudian berbeda-beda setiap waktu adalah kronos atau perguliran waktu, setiap waktu adalah kairos yaitu kesempatan. Ada bahasa Jawa yang menyebut tentang itu yaitu wewengan, suatu kesempatan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai dengan 16 kita akan perhatikan bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah di dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas. Menurut susunannya kau bawalah ke dalamnya kandil, kandil itu lampu. Dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Ukupan itu wangi-wangian yang dibakar. Kau gantungkanlah di tirai pintu kemah jadi bergayut tempat untuk wangi-wangian yang keluar asap itu. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci. Mezbah itu semacam meja yang di atasnya ada korban saudara. Di depan pintu kemah suci yakni kemah pertemuan itu. Terus kau taruhlah bejana pembasuhan antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai atau korden pintu gerbang pelataran itu. Terus kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Ayat 10 juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskannya, menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Terus juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya dan demikian engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun, Harun itu kakaknya, kakak Musa. Dan anak-anaknya, jadi keponakan-keponakan Musa, datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Terus kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, jadi kostumnya tidak boleh yang biasa, tetapi spesial clothes, ya ada pakaian khusus. Kau kenakan pakaian yang indah dan khusus, spesial. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia, yaitu Harun dan anak-anaknya, supaya memegang jabatan imam bagiku. Ayat 14, juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakan kemeja kepada mereka. Terus urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, diberi minyak kepalanya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi ditahbiskan atau dinobatkan, dan itu terjadi, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Ayat yang ke-16, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ayat 17, dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu didirikanlah kemah suci. Saudara, itu sejarah mengenai bagaimana, lihat gambar berikut. Ayo, ya. Nah itu saudara yang instruksinya mendetail tadi, instruksi dari Allah kepada Musa supaya mengangkat, menobatkan kakaknya namanya Harun atau Aaron dalam bahasa Inggris, dan anak-anaknya berarti keponakan dari Musa, untuk bertugas di satu tempat yang
strukturnya sudah tertentu, ukuran-ukurannya tertentu, lalu pancang-pancangnya dari kayu, ada kainnya menjadi pagar. Pagar itu pagar dari kayu dan kain, lalu di dalamnya ada kemah, yang mana kemah itu dibagi menjadi 2 ruangan. Ruangan yang sebelah luar yang dicat warna merah itu saudara, ruang suci atau ruang kudus. Terus di sebelah dalamnya super kudus, ruang maha kudus, di mana hanya 1 tahun saja orang diizinkan masuk, dan itu pun imam yaitu Harun dan anak-anaknya untuk masuk ke ruang paling dalam, ruang maha kudus. Saudara, ini lebih daripada instruksi tentang satu tempat, suatu lokasi dari bangunan, lebih daripada suatu tempat secara geografis. Oh, di sana letaknya, di sebelah gunung ini dan seterusnya. Dan kemudian pada saat mereka harus pindah ke satu tempat yang lain, karena ini perjalanan traveling yang panjang 40 tahun saudara, dari tanah Goshen keluar, dan Tuhan mau menuntun ke satu tanah perjanjian, sehingga kemah suci ini dipancang pakai patok yang dipukul-pukul sampai menancap ke tanah. Kayu-kayu itu lalu diberi pagar berupa kain, itu harus dicabuti kalau Tuhan bilang berangkat. Menurut navigasi atau petunjuk perjalanan berupa awan yang ada pada siang hari dan pada malam hari, kelihatan berupa awannya menyala. Apinya api di malam hari, tiang api dan tiang awan. Kapan itu berhenti? Mereka pasang kemah itu, dan kemah mereka di sekeliling tempat suci itu. Tapi ketika awan itu berjalan, mereka harus mencabuti itu dan berjalan pindah. Lalu kemana Tuhan berkata berhenti, tandanya awan itu berhenti, maka mereka berhenti dan itu dipindah, ditancapkan di situ. Itulah yang disebut tabernakel atau kemah suci atau kemah pertemuan, di mana ruang yang sebelah dalam di situ ada gambar seperti asap, saudara. Itu bukan asap dapur, bukan, tapi itu awan-awan di mana menandakan Roh Allah hadir masuk ke ruang yang paling dalam, ruang maha kudus. Sehingga kemudian yang dikelilingi oleh kemah-kemah umat Yahudi, orang Israel itu saudara, Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Maka kemah itu, kompleks itu disebut sebagai kemah pertemuan. Kenapa namanya kemah pertemuan? Karena tempat Tuhan bertemu dengan umatnya. Tandanya adalah kalau seperti awan itu hadir di dalam, saudara. Itulah tabernakel atau kemah suci atau kemah pertemuan. Ketika mereka belum punya tanah air sehingga cabut, pindah, pasang lagi, dipasak lagi, pindah lagi, dipasang lagi, sehingga bongkar pasang karena belum punya tanah air. Itu ketika umat Tuhan baru keluar dari tanah Goshen mau menuju ke tanah Kanaan. 40 tahun lamanya, lama sekali. Bongkar pasang tabernakel. Tapi ketika sudah sampai ke tanah Kanaan, Tuhan mengaruniakan satu dataran tinggi namanya Bukit Sion. Sion itu dataran tinggi, lalu di atasnya kota itu direbut dijadikan kota namanya Yerusalem. Maka kemudian Sion ya Yerusalem, maka sudah tidak ada lagi kemah namanya kemah tabernakel, tetapi berbentuk gedung namanya Bait Allah, saudara. Nah, tetapi prinsipnya adalah sama, itu lebih daripada sekedar bangunan atau lokasi, melainkan satu makna yang sangat-sangat mendalam, yaitu pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Pada masa kini Paulus juga menyebut bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Sudah bukan lagi kemah, sudah bukan lagi tembok di Yerusalem tempat Allah hadir, tetapi Paulus menyebut tubuh kita, tubuh orang Kristen inilah bait Allah atau tabernakel, di mana Allah hadir. Sudah tidak berupa pancang bongkar pasang, ya lalu berbentuk gedung di atas Sion, tidak, tetapi tubuh kita. Itulah sebabnya orang percaya, orang Kristen merawat tubuhnya begitu rupa supaya jangan diperlakukan sembarangan dan jangan dipakai untuk melakukan kejahatan-kejahatan kriminal, karena tubuh ini adalah tempat
Roh Kudus bersemayam, saudara. Ini lebih daripada sekedar lokasi, lebih daripada sekedar tempat. Coba halaman berikut kita lihat, saudara. Tabernakel, apa tadi berbentuk? Kemah. Bait Allah di Yerusalem berbentuk apa? Gedung. Terus bait yang ketiga apa? Berbentuk tubuh kita. Kemah, gedung. Yang ketiga apa? Ya kita, saudara. Baik itu tabernakel kemah, baik yang berupa gedung tembok sampai kepada tubuh kita, itu sebenarnya mengandung 3 makna. Maka kenali ini siapa tubuh kita. Garis besar kerajaan surga adalah seperti kita, seperti tabernakel. Jadi surga itu strukturnya seperti apa? Rumah Tuhan, tempat kerajaan Allah, strukturnya seperti itu. Ada halaman tadi, terus ada di dalamnya ruang kudus. Kemudian di dalam, lebih dalam lagi, di mana tidak sembarang roh boleh masuk, itu ruang maha kudus. Seperti itulah surga, strukturnya seperti itu. Itu diketahui dari kitab Ibrani, di mana saya tidak mungkin membaca seluruhnya, tetapi singkatnya, pelayan-pelayan yaitu Harun dan anak-anaknya yang melayani di tabernakel, itu gambaran dari pelayanan yang ada di surga. Pelayanan apa? Pelayanan di tabernakel surga, di mana strukturnya sama dengan apa yang ada dalam bait Allah dan kemah suci itu. Terus yang kedua, saudara, itulah denah roh orang Kristen. Jadi kita jangan hanya mengenali, oh ada tangannya, jarinya 5, Tuhan merancang 5 sama 5, kakinya juga diberi jari 5 di kiri, 5 di kanan. Itu ada maknanya, nanti lain kali beberapa waktu kemudian akan mengungkap tentang 5 itu, saudara, tetapi bukan pada saat ini, tetapi mengungkap tentang sesuatu yang di dalam yang dunia tidak tahu. Karena kita jangan hanya mempelajari apa yang nampak pada fisik, tetapi di dalam diri kita orang percaya yang sudah menyerahkan diri menjadi kepunyaan Kristus dimeterai dengan baptisan air, dengan baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga dengan darah Tuhan Yesus, meterai 3. Saudara lihat ada angka 3 tadi, yaitu apa? Kemah, lalu apa? Gedung bait Allah, yang ketiga tubuh kita. Begitu juga meterainya ada 3 orang percaya, kita diberi baptisan air, yang kedua oleh Roh Kudus, yang ketiga oleh darah Tuhan Yesus. Seperti orang Israel hanya bisa diselamatkan, tidak dibantai malaikat maut apabila pintunya diolesi dengan darah anak domba. Itu menandakan diri kita juga harus ada darah anak domba, yaitu darahnya Tuhan Yesus. Itulah secara berkala maka gereja mengadakan perjamuan Tuhan, di mana ada minuman merah yang diminum menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang memeteraikan diri kita. Tanpa itu tidak ada keselamatan, saudara. Denah dari roh orang percaya di dalamnya, petanya seperti apa? Ya seperti tabernakel, ya. Ada seorang hamba Tuhan yang menyepi ke atas gunung, dia berdoa, dia retret, dia berpuasa, minta hikmat kepada Tuhan. Siapa toh diri saya ini, siapa rekan-rekan saya orang percaya. Kemudian pada minggu tertentu sesudah berpuasa, Tuhan bukakan, singkapkan di atas gunung itu bahwa oh ternyata di dalam rohku adalah seperti peta denah. Ada seperti halamannya, ada ruang-ruang, saudara. Lebih daripada lorong, lebih daripada sekedar cerung-cerung. Sebab kalau cerung, saudara jangan katakan begitu, karena kalau cerung nanti seperti gua, tidak beraturan, ada yang besar, ada yang bongkah. Bentuknya ini lingkaran atau apa, tidak teratur, tidak. Kita terstruktur, bukan cerung-cerung, tetapi apa? Ruang-ruang. Lebih terhormat, saudara, karena terstruktur, rapi, Tuhan yang bikin. Ada arsiteknya, dalam diri kita ada halaman. Terus masuk lebih dalam lagi, jeroannya kita jangan hanya kenal usus, limpa, lever, ya kemudian apa? Gastro atau wadah nasi ini. Jangan hanya mengenali kidney kiri kanan itu, yang kalau kurang minum kakinya bengkak. Saudara, jangan hanya kenal jeroan-jeroan itu saja, tetapi kenalilah jeroannya roh yang memang dipasang dalam diri kita ini. Kita bukan hanya fisik tetapi roh itu seperti apa? Roh saudara, roh orang percaya
terdiri dari ruang-ruang, ya. Ada halamannya, terus ada ruang kudus di dalam sini, terus ada simpanan super kudus di ruang maha kudus, di mana saudara simpan yang saudara kasihi, juru selamat saudara, ya, yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Kita nyimpannya itu ada di dalam ruang maha kudus. Buktinya apa? Buktinya ketika saudara masuk ke dalam ketidaksadaran, tidur jam 1 malam, jam 12 malam ngorok, ger ya, lalu masuk kepada tahap REM, Rapid Eye Movement, itu tahap paling dalam dari tidur, namanya REM, tulisannya REM, bukan rem kendaraan tapi singkatan Rapid Eye Movement. Tahap tidur paling dalam di mana rapid itu cepat, movement itu gerakan-gerakan dari ini, ya, idep atau apa, bulu mata bergerak cepat sekali tapi hanya bisa diamati kalau teliti. Itu tidur yang paling dalam. Ketika saudara tidur paling dalam, sadar enggak? Enggak sadar. Ada kecoa masuk ke kamar, saudara enggak ngerti. Ada banjir di luar, saudara enggak ngerti karena enggak sadar. Banyak orang percaya khawatir, wah nanti kalau saya tidak sadar karena tidur pulas, jangan-jangan setan datang dalam mimpi, dia challenge kita, tantang kita, siapa juru selamatmu? Nanti kalau saya lupa gimana? Nanti kalau saya menyangkali, padahal saudara cinta sama Tuhan, ya enggak usah khawatir. Dalam keadaan sadar begini, saudara cinta Tuhan Yesus, mengakui dia diberi meterai baptisan air, baptisan Roh Kudus, ada meterai darah Tuhan Yesus, tidur pulas pun, bahkan sampai pingsan, sampai koma, sampai meninggal, saudara tetap mengaku Yesus itu Tuhanku, juru selamatku. Jadi enggak usah khawatir. Kenapa di rogo iblis enggak kena? Nyimpannya di ruang paling dalam, ruang maha kudus. Tangannya iblis enggak bisa nyampe ke dalam. Tapi kalau iman saudara, iman halaman, karena tabernakel, kemah suci, bait suci, ada halamannya, iman halaman, maka kemudian gampang sekali diambil iman itu. Siapa juru selamatmu? Kita ragu-ragu, ya, bahkan bisa menyangkal juru selamat ketika tidur. Gara-gara apa? Waktu masih sadar enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh cinta akan dia, dibakar di sini, dinyalakan oleh Roh Kudus, saudara enggak bisa sangkali dia, ya. Jadi enggak usah khawatir, nanti kalau tidur kamu enggak sadar engkau sangkali Yesus Tuhanmu. Oh, tidak bisa saudara. Jadi tidur pulas pun tahap REM, orang tetap mengaku Yesus adalah Tuhan. Percaya saudara? Percaya, ya. Di sini ada denahnya. Kalau cuma di halaman engkau gampang dirampasi, karena kitab Wahyu menyebutkan besok akan tiba saatnya di mana orang-orang yang beribadah di halaman itu akan didatangi musuh, lalu halaman itu diserahkan kepada orang tidak percaya, diinjak-injak, tidak karu-karu, diobrak-abrik. Itulah buktinya kenapa orang-orang Kristen dengan iman halaman, ya, bersungguh-sungguh itu kemudian obor-obor belara. Tahu obor-obor belara? Belara itu apa? Bahasa Jawa dari daun apa? Kelapa, kambil. Kalau sudah kering, bunyi kresek-kresek. Saya nakal waktu kecil saudara, karena suka bunyi keratak-keratak itu. Ya, enggak ada sapa-sapa pergi, ini halaman luas, enggak akan kobongan. Wah, kesempatan mama papa pergi, ya halamannya luas. Namanya belara semplah itu saudara, yang sudah kering, disulut, kemudian bunyi kuratak-kuratak, wah keluar apinya berkobar-kobar, enggak sampai 1 menit lalu padam. Belara semplah yang terbakar, obor-obor belara menyala hanya sebentar, tidak seberapa bahaya, tetapi yang bahaya anak-anak Tuhan di mana-mana, iman halaman. Di mana denah ini sudah diberitahukan petanya, engkau terima Yesus, sudah aku beriman, terima juru selamat. Tetapi saudara, ketika terima Tuhan Yesus, dia masih di halaman. Karena baru terima Tuhan Yesus itu masih letaknya, posisi imannya itu ada di dalam halaman, belum masuk. Maka kemudian nomor 3 ini penting, yang disebut sebagai tahapan perjalanan rohani kita.
Umurnya makin tambah, keluar uban, tapi imannya iman halaman terus, sehingga ketika ada krisis marah-marah, keluar kata-kata kasar, imannya sudah hilang. Lalu Tuhan Yesus diletakkan, dia ikut sama saja dengan orang dunia, malah lebih jahat, saudara. Kemudian Tuhan Yesus berduka cita, maka Paulus memperingatkan jangan mendukakan Roh Kudus. Siapa mendukakan Roh Kudus ketika sudah tinggalkan iman Kristennya? Karena apa? Selama ini dia cuma di halaman. Lihat halaman berikut. Nah, lihat itu saudara, di bagian paling bawah. Bawah itu artinya yang kalau di gambar kiri itu ada di sebelah paling luar dekat pintu masuk. Itu ada mezbah. Tulisannya terlalu kecil, maaf. Itu namanya pintu gerbang masuk, lalu ada mezbah. Mezbah itu semacam meja tempat meletakkan domba disembelih, keluar darahnya dibakar. Itu menunjuk arti kepada korban Kristus, juru selamat kita. Letaknya ada dekat pintu, belum masuk. Maka banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus hilang sudah. Karena ditawari pekerjaan gajinya sekian, ya gede. Asalkan apa syaratnya apa? Engkau tinggalkan imanmu itu. Wah mau saudara, karena demi gaji gede. Yesus ditinggal. Iman berapi-api seperti belara, kerotak menyala. Tetapi begitu dia cari jodoh kok belum dapat. Tetapi ada seseorang kok ini baik hati. Tetapi kalau dia harus mengambil dia sebagai jodohnya, Yesus tinggalkan. Iman halaman. Sudah percaya Tuhan Yesus, sudah beriman, sudah. Tapi iman halaman letaknya ada di bawah itu, dekat pintu. Tidak atap-atapnya, jadi kalau hujan dia kena hujan. Kalau ada debu dia kena debu, karena tidak ada atap, tidak ada pelindung, masih di halaman. Itulah denah orang percaya, di mana percayanya masih dalam tingkat awal. Maka kalau masuk ke sana ada yang namanya bejana. Ada yang menyebut kolam pembasuhan, kegeden ya termasuk kolam, itu bejana, mungkin semeja begini saudara, air. Bejana pembasuhan, setelah kena darah itu, imam harus mencuci tangannya. Itu menunjuk kepada pembaptisan, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak mau dibaptis. Dia belum sampai kepada pembaptisan, tetapi satu langkah maju ada meterai baptis. Cukupkah itu? Belum cukup. Karena banyak orang sudah dibaptis tapi akhirnya juga hilang imannya. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang diselamatkan. Kitab Nabi Yesaya ngeri sekali, Tuhan memperingatkan seperti pasir di laut. Banyak sekali umat Tuhan, tapi sisanya saja yang diselamatkan karena tidak setia. Yang lain hilang, kelibas oleh bermacam penggodaan, saudara. Itu karena hanya sampai di halaman, yaitu mezbah, korban, dan bejana pembasuhan. Maka kemudian yang kotak dalam, itu PowerPoint-nya bisa ditunjuk pakai panah, digerak-gerakkan, bisa enggak? Digerak-gerakkan untuk menunjuk kotak dalam itu, namanya adalah yang di gambar kiri adalah gambar, saya tidak bawa ini soalnya ya saudara, enggak, bukan itu, panahnya digerak-gerakkan untuk menunjuk, bukan, ya sudah, enggak bisa ya. Jadi begitu seseorang tidak puas di situ, rindu terus sama Tuhan, saya ingin lebih cinta lagi, maka kemudian masuklah dia, saudara, ke dalam kotak dalam itu, namanya ruang kudus. Ditulis yang ada panah biru itu namanya ruang suci. Ada atapnya, ada pelindung kiri kanannya. Ketika seseorang masuk ke situ, dia dapat apa yang sebelah kiri? Pelita. Itu yang ditaruh di belakang sana, yang kalau perjamuan dipasang di sini, namanya apa? Yang ditancapi lilin oleh istri saya. Namanya menorah, ya. Menorah atau kandil. Bahasa Inggrisnya candle. Cabangnya berapa? 7. Kenapa angka 7? Angka apa?
Tidak bosan saudara diajarkan dalam gereja ini. Angka 7, angka anugerah, angka kebaikan, angka kesembuhan, angka pengampunan, angka kemurahan, angka rahmat, angka kasih, angka semua yang baik dari Tuhan, maka 7. Dan itu menyala, menunjuk kepada Roh Kudus yang menyala dalam hati saudara. Kalau sampai kehabisan Tuhan Yesus datang, celaka, harus sedia minyak urapan. Lilinnya tidak boleh mati. Saudara, itu adalah Roh Kudus. Orang ketika Tuhan mau bawa aku lebih dalam lagi, dia berkata-kata oleh bimbingan Roh Kudus. Ada masalah juga dibimbing Roh Kudus. Ketika marah juga Roh Kudus yang memperingatkan, ini loh kata-kata yang kamu tidak boleh ucapkan waktu engkau marah. Tapi kata-kata ini yang harus engkau ucapkan. Siapa yang pimpin? Roh Kudus. Ya, ada nyala dan di sini menyala untuk mengasihi dia. Saudara, itu tingkatan lebih dalam dan di sebelah kanannya apa? Meja roti. Meja atasnya roti. Tuhan Yesus berfirman apa? Manusia hidup bukan hanya dengan roti saja tapi dengan setiap firman. Jadi ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Roti, nasi goreng. Udah lapar, nanti pulang kebaktian cari apa? Saudara, ada yang lapar dalam ini. Roh tidak makan nasi goreng pecel. Saudara sana terus menuju daerah mau ke Solo lewat rel, ya ada asem-asem enak banget saudara, ya asem-asem. Nah mulai sininya, senyum-senyum saudara. Ada banyak orang percaya rohku juga butuh makan firman. Maka dalam grup saudara perhatikan enggak, tiap pagi ada makanan rohani itu adalah firman. Kalau enggak roh ini kering, roh ini kurang gizi, roh ini kemudian menjadi gelandangan kalau tidak sampai kepada meja roti. Tapi kerasannya ada di tempat yang namanya bahasa Jawa ingo-ingo, yaitu ada di pagar. Aku percaya Tuhan Yesus kok ada darahnya yang mencuci saya. Tapi terus di situ tahu-tahu sudah tua, tidak serius. Sehingga kitab Wahyu memperingatkan akan tiba saatnya halaman itu akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya dan dilibas habis, diinjak-injak karena tidak masuk ke dalam ruang kudus. Saudara, ruang kudus ada hujan, atasnya ada perlindungan, ada badai, ada macam-macam debu yang membawa bakteri, penyakit, tetapi ada perlindungan. Disitulah tempat meja roti dan apa? Menorah, yaitu lilin yang bercabang 7. Di situ ada Roh Kudus, ada firman. Saudara, mari cek diri kita. Kita berjalan, Tuhan minta ayo lebih dalam lagi ikut saya. Tapi orang percaya sampai kemana? Cek diri kita. Kalau orang tidak cek sampai kemana langkah saudara-saudara tidak akan kemana-mana. Ya, bahkan dilibas habis. Dan kemudian di atasnya sana meja roti ada kandelar atau lilin cabang 7, atasnya adalah mezbah, bukan mezbah korban, tapi mezbah namanya ukupan. Mezbah ukupan itu tempat semacam meja, tengahnya ada cerung, di dalamnya dimasukkan macam-macam wangi-wangian, dibakar, keluar asap baunya, wangi sekali. Asap wangi itu naik, lalu imam memanjatkan sesuai dengan asap naik itu pujian, sanjungan, pemujaan, ucapan syukur, itu yang wangi di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak ngerti puluhan tahun tiap kali berlutut doa yang dikirim masalah. Tuhan, saya dijahati orang, masalah. Tuhan, saya marah. Tuhan, saya dicurangi orang. Mengadu terus. Dan Tuhan geleng-geleng, yang kamu berikan ke saya itu sampah terus masalah. Kapan engkau menaikkan wangi-wangian? Wangi-wangian itu puji-pujian. Wangi-wangian itu adalah pemujaan. Tuhan tidak butuh cap jahe, tidak butuh asem-asem yang ada di Sindurejo, Ngemplak, jalan ke Solo yang sedap itu, tapi pedes saudara. Ya, Tuhan butuh makan? Tidak butuh. Yang menyenangkan hati Tuhan suguhannya apa yang diunjukkan? Puji-pujian, ucapan
syukur. Saudara, di dalam waktu 2023 ini sudah bulan Februari. Sudah berapa porsi yang saudara persembahkan menjadi wangi-wangian bagi Tuhan. Maka saya umumkan pagi ini juga acara ini berlanjut. Minggu kita kumpul ibadah minggu, tapi Senin besok ada doa malam saudara. Jam 7, betul Pak Asmoro, itu koordinatornya yang di belakang. Ramah banget. Ya. Nangis terus, rindu sama Tuhan. Yuk doa malam, Senin besok jam 7 di ruangan ini. Apa yang pertama yang dilantunkan pada Tuhan? Masalah? Kekecewaan? Bukan. Apa enggak boleh? Boleh, mengeluh sama Tuhan boleh. Tetapi tunjukkanlah apa? Dalam doa pasti yang pertama, wangi-wangian. Itu tingkat di mana lebih dalam lagi orang percaya masuk. Di sini ada suatu denah, ya. Jangan saudara di halaman terus enggak maju-maju. Sampai tua akhirnya Tuhan bilang selesai sudah, diambil. Tapi Kristen halaman, cuma percaya Yesus dan dibaptis. Engkau ada di halaman, saudara, ngeri. Dilibas nanti saudara, ya. Masuk, ada firman, ada Roh Kudus, ada ukupan. Dan kemudian yang paling dalam yang gambarnya ada di sebelah atas sendiri. Apa itu? Itu namanya tabut perjanjian. Yang digambar sebelah kiri ada seperti asap itu. Itulah tempat hadirat Allah melawat, mengunjungi. Sehingga yang di dalam itu sampai tidak tahan bisa rebah. Karena terlalu kudus, padahal orang imam sekalipun banyak kesalahannya. Yang kudus, yang suci dengan yang banyak kesalahannya kan tidak mungkin berdekatan, korslet pasti, ya seperti korsleting. Yang suci, yang maha benar dengan yang banyak salahnya ketemu pasti konflik saudara. Itu tabut perjanjian, tempat Allah hadir. Saudara dekat sama dia, hadir. Saudara, kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali kita tidak ngerti loh saudara. Ini sudah Februari 23. Dunia takut kepada meteor, asteroid yang kapan menghantam bumi. Kalau menghantam sebesar gunung apa yang kena negara mana. Ya kalau kena laut lah, kalau kena kota. Masyarakat juga takut kepada krisis ekonomi, perang Rusia, Ukraina tidak selesai-selesai, nanti dampaknya kemana-mana. Manusia di bumi sering takut-takut, maka bangun pagi jangan cari berita langsung, tapi cari hadirat Tuhan. Ya, bangun pagi apa yang saudara cari? Sandal kok gursiji, cari sandal. Tuhan geleng, bangun pagi engkau cari sandal, enggak cari aku. Gimana saudara? Ya, bangun pagi cari maaf WC. Salah enggak? Tidak, lah mules Tuhan ya. Saya sambil nyambi di WC, hormat enggak? Pekewo saudara. Tapi boleh enggak ya kalau sakit boleh. Tapi masa enggak hormat begitu di kamar kecil kok nyambi doa saudara. Kalau saya kesumuan di rumah sering ngeligo enggak pakai baju tapi ada tamu bingung cari kaos. Tapi kalau mau doa sama anak ayun doa sama ibunya cari baju dulu. Bukan berlutut pakai lilin tapi tidak pakai baju bapaknya. Harus jadi contoh yang sopan menghadap Tuhan. Apa pertama kali melontarkan apa saudara keluhan? Bukan. Ini sakit ya Tuhan, ini sakit. Pincang ya Tuhan. Ya, boyok pegel ya Tuhan. Bukan pertama kali itu tapi apa? Wangi-wangian. Puji-pujian Hosana gloriosiana puji haleluya, terpujilah namamu, itulah yang menyukakan hatinya saudara. Allah bersemayam di atas puji-pujian. Masih ada? Yuk berikutnya. Bawaku lebih dalam, dibaca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Amin saudara, melangkah kemana? Masuk. Mari, Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Ini lagunya Pak Niko saudara, sepanjang masa. Tapi membawa urapan untuk banyak orang jadi berkat. Kita juga mau nyanyikan ini. Oh, Hosana, Hosana.
Berkati langkah kami. Kami tidak mau berjalan di tempat Bapa. Ini anak-anak-Mu. Lebih dalam lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sangat indah. Oh, Hosana, 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 Hosana. Oh, glory, glory, glory. Sungguh baik, mari katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamat. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang masih sembah bagimu, mari sembah Dia.
wangi-wangian naik ke hadirat-Mu. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Apabila tiap kali berdoa hanya mengeluh, minta ini, minta itu. Engkau tidak melarang. Tapi ampuni anak-anak-Mu yang sering lupa. Wangi-wangian, ukupan, pemujaan, glory hosana. Kudus, 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 mulia, mulia, mulia. Oh, segala hormat, segala puji, itulah yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau berjalan di tempat. Jangan biarkan anak-anak-Mu ini terus berada di halaman. Tapi masuk. Bapak, kami hendak mengucap syukur atas firman-Mu. Ucap syukur dalam bentuk persembahan ini. Kuduskan, sucikan ya Bapa. Apa yang kami kumpulkan seberapapun yang ada, kuduskan. Sehingga boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Engkau melihat anak-anak-Mu ini, curahkan berkat-Mu. Terimalah berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Juru Selamat penebus kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Serta penyertaan, sukacita, hikmat, kepandaian dari Roh Kudus pada hari ini. Sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu besok di doa malam pukul 7. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai-Ku. Tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segala.